A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas ya, serta ibadahnya. Ya, salah satunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, untuk melanjutkan pembelajaran kita di hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Jadi, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sebagai manusia itu memiliki banyak karakter, banyak sifat ya. Bahkan saking banyaknya ya, dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasannya manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Jadi bentuk yang sempurna daripada bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, kalau kita boleh bandingkan ya, kalau kita bisa bandingkan sebagai contoh ya, kita contohkan manusia dengan hewan ya. Manusia bisa berpikir ya, manusia mempunyai akal, manusia mempunyai insting ya, serta manusia mempunyai perasaan. Begitupun dengan binatang ya, binatang diberikan insting ya, binatang diberikan rasa kasih sayang. Tapi yang berbeda adalah kita manusia ya, diciptakan dengan Allah ya, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Kita memiliki hidung ya, memiliki telinga, memiliki mata, memiliki mulut ya, sama seperti hewan juga. Tapi yang bisa membedakan kita dengan mereka hewan adalah adabnya, sifatnya, perilakunya ya. Kalau kita manusia ya, memiliki adab yang sangat beragam ya, adabnya itu entah adabnya sopan atau adabnya kurang sopan, seperti itu ya. Bahkan memiliki akhlak yang baik ataupun akhlak yang kurang baik ya. Nah, berbeda dengan hewan ya. Hewan yang hanya diberikan insting ya, untuk bertahan hidup, untuk mencari makan ya, dan diberikan rasa kasih sayang ya. Tapi hewan di sini kurang bisa menjaga adab ya. Ya, dia bisa buang kotoran di mana saja, kapan saja ya. Nah, yang bisa membedakan lagi yang paling kelihatan adalah kita sebagai manusia ya, itu sangat-sangat menghindari yang namanya perbuatan zina ya. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya jauhilah zina ya. Jadi zina itu sangatlah dilarang ya, dan kita sebagai manusia itu memiliki akal pikiran ya, yang bisa mempersepsikan ya, atau bisa memikirkan bahwasannya zina ini adalah haram dan kita tidak boleh melakukannya ya. Berbeda dengan hewan ya, mereka bisa ya, kita katakan bukan berzina ya, tapi bersetubuh ya. Kalau hewan ya bisa di mana saja melakukan sesuka hatinya ya, berbeda dengan manusia ya. Nah, dan manusia pun ya memiliki beragam yang namanya sifat-sifat yang lainnya ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji ya. Yang pertama kita pelajari adalah sikap jujur ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 ya. Ketika ia berkata, ia ingkar. Ketika ia berjanji, ia khianat. Ketika ia dipercaya, ketika ia berjanji, ia berbohong. Ketika ia dipercaya, ia khianat. Nah, jadi jujur di sini pun bisa masuk ke dalam kategori ciri-ciri yang disebutkan tadi ya. Jadi dengan kita bersikap jujur ya kepada orang, maka kita tidak termasuk ke dalam golongan yang 3 itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita berjanji kepada seseorang kita mengingkarinya ya. Bahkan ketika kita dipercaya ya, kita berkhianat ya, itu jangan sampai seperti itu ya. Sikap jujur ini ya memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan kita ya. Karena nabi-nabi sebelum Rasulullah pun, bahkan Rasulullah pun itu mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap jujur
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, ya, Rasulullah selalu berdagang, ya, mengikuti pamannya. Ya, ketika Rasulullah berdagang, ya, di situ Rasulullah selalu berbuat jujur. Ya, beliau itu selalu berdagang dengan kejujuran. Ya, apabila memang yang dijual ini barangnya memang kurang layak, ya maka tidak akan dijual. Ya. Dan untuk menentukan harga, bahkan sampai harganya pun Rasulullah pun jujur. Ya. Maka dari itu sikap jujur di sini sangatlah penting. Ya. Sangat disayangkan ya, atau sangat bahaya sekali kalau misalkan kita tidak bisa bersikap jujur. Ketika kita sudah berjanji kepada manusia, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain lalu kita tidak bisa jujur, ya, oke lah 1-2 kali orang mungkin masih bisa memaafkan kita. Tapi untuk kedepannya mungkin karena kita orangnya tidak bisa jujur, dan nauzubillah, orang-orang di sekitar kita tidak akan mau bergaul dengan kita, ya, karena melihat sikap jelek kita tadi, ya, sikap yang kurang jujur. Maka dari itu jangan sampai kita ini jauh dari kata-kata sifat jujur. Dan sifat jujur ini sangat penting, ya, untuk membangun yang namanya persaudaraan antara sesama muslim, ya, baik itu kepada teman, baik itu kepada keluarga, kepada orang tua, ya. Jangan sampai kita ini tidak jujur, ya. Kita katakan lawan arti tidak jujur ini adalah berbohong. Ketika kita memiliki janji kepada orang lain lalu kita berbohong, maka orang lain itu tidak akan mau lagi, ya, apabila membuat janji kepada kita. Kalau kita berbohong kepada orang tua, berbohong kepada keluarga, ya, maka kita sangatlah dosa besar kepada orang tua kita ataupun kepada keluarga kita. Jadi sifat jujur ini jangan sampai kita tinggalkan, karena dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan, ya. Maupun itu kebaikan saling memberi, kebaikan dalam berkata-kata, kebaikan dalam bersikap, nah itu harus diperhatikan, ya. Jadi ya, sifat jujur itu harus ditanamkan mulai sejak sekarang, ya, bahkan jangan sampai kita tidak bisa jujur, gitu, ya. Nah, lalu sifat rajin dan percaya diri, ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jujur di sini memang perbuatannya itu susah bagi kita semua, ya. Ketika di zaman sekarang ini untuk bersikap jujur memang susah, ya. Namun berbeda dengan orang-orang yang memang memiliki iman, memiliki akhlak, memiliki ketakwaan yang sangat besar. Maka sikap jujur itu selalu ditanamkan dalam dirinya. Dan karena kita sering bersikap jujur, maka banyak orang-orang yang suka membantu kita, ya, bahkan banyak orang-orang, teman-teman yang memang mau berteman dengan kita, ya. Itu. Dan sikap jujur ini Allah itu sangat senang dengan orang-orang yang bersikap jujur, ya. Karena dengan kita bersikap jujur, ya, maka Allah akan menambahkan segala nikmat kita, ya, serta mengangkat derajat kita, ya. Karena apa? Karena sikap yang memang kita miliki itu, ya, sikap jujur ini. Ya, alhamdulillah. Nah, itu saja untuk pembahasan hari ini. Nah, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan tentang pembahasan sifat-sifat yang lainnya, ya. Untuk hari ini kita akan membahas sifat jujur dan sedikit pembahasan saja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.